Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Umul Wa'dah dan kedua rekan saya Ana Mahfiroh dan juga Andika Hari Mustafian. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Manajemen Dana Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang meliputi poin pertama, konsep penghimpunan dana dan penyaluran diri lembaga keuangan mikro syariah. Poin yang kedua, konsep menyalurkan dana lembaga keuangan mikro syariah. Dan poin yang ketiga yaitu konsep penggunaan kelebihan dana dan penghimpunan dana dari pihak lain. Pertama, yaitu konsep penghimpunan dana dan penyaluran diri lembaga keuangan mikro syariah. Dilihat dari fungsi pokok operasionalnya, lembaga keuangan mikro syariah ada 2 fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut menurut Ridwan, pada tahun 2004, lembaga keuangan mikro syariah memiliki 2 fungsi utama, yaitu funding atau penghimpunan dana dan lending atau pembiayaan. Dua fungsi utama ini memiliki keterkaitan erat, terutama dalam kaitannya dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan dana menganggur idle money di satu sisi, dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana likuiditas saat dibutuhkan di sisi yang lain. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga keuangan mikro syariah tersebut, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan mikro syariah. Secara ringkas, produk-produk lembaga keuangan mikro syariah tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama, produk pengumpulan dana. Produk pengumpulan dana adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu panjang dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Yang kedua, produk penyaluran dan dana. Lembaga keuangan mikro syariah bukan sekedar lembaga keuangan non-bank yang bersifat sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Akad dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman tersebut disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan lembaga keuangan mikro syariah kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Strategi pengembangan produk-produk lembaga keuangan mikro syariah dimulai dengan langkah awal identifikasi masalah kebutuhan dan keinginan nasabah terhadap pelayanan. Ketika langkah-langkah tersebut sudah diwujudkan, output, maka penciptaan pengembangan produk-produk pun dilakukan. Sasaran dari pengembangan produk lembaga keuangan mikro syariah adalah masyarakat kecil. Dalam mencapai tujuannya, lembaga keuangan mikro syariah harus mampu menciptakan strategi pengembangan produk yang cukup baik. Salah satu cara yang dilakukan lembaga keuangan mikro syariah dalam pengembangan produk-produk yang dimilikinya adalah dengan cara mengembangkan produk-produk seperti berbagai macam produk, simpanan atau tabungan, atau simpanan wadiah, simpanan pendidikan, simpanan nikah, simpanan Idul Fitri, simpanan kurban atau akikoh, simpanan haji, dan simpanan mudharabah berjangka atau deposito. Poin kedua yaitu konsep penyaluran dana lembaga keuangan mikro syariah. LKMS bukan sekedar lembaga keuangan non-bank yang bersifat sosial,
tetapi juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Akad dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman tersebut disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan LKMS kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan. Dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya. Orientasi pembiayaan yang diberikan LKMS adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan anggota dan LKMS. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan, dan jasa. Ada dua jenis akad dalam pembiayaan, yaitu akad syirkah dan akad jual beli, yang kemudian dikembangkan oleh LKMS menjadi berbagai jenis pembiayaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembiayaan BU Bitaman Azil atau BBA. Pembiayaan tersebut berakad jual beli. Yang kedua, pembiayaan Murabahah atau MBA. Pembiayaan tersebut berakad jual beli. Yang ketiga, pembiayaan Murabahah atau MDA, yaitu pembiayaan dengan akad syirkah. Yang keempat, pembiayaan musyarakah atau MSA. Pembiayaan tersebut menggunakan akad syirkah. Dan yang terakhir, pembiayaan Al-Qardul Hasan, yaitu perjanjian antara LKMS dengan anggotanya. Hanya anggota yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman. Poin yang selanjutnya adalah konsep penggunaan kelebihan dana dan penghimpunan dana dari pihak lain. Pasar uang. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang bersurplus dana dengan pihak yang berdefisit dana, di mana dananya berjangka pendek. Pasar uang melayani banyak pihak seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Berkaitan dengan pasar uang, Inim Panji Anoraga dan Biji Pakarti menjelaskan bahwa ada beberapa jenis dari pasar uang, yaitu satu, berjangka waktu uang yang diperdagangkan masanya pendek, tidak terikat pada tempat dan waktu, dan pada umumnya survei dan demand bertemu secara langsung dan tidak perlu adanya garantor atau underwriter. Dari segi sifatnya, pasar uang ada dua jenis, yaitu pasar uang secara langsung, di mana pasar uang bagi nasabah dapat ditemui pada saat setiap tempat dan di mana bank dapat lembaga keuangan lainnya, termasuk di dalamnya bank-bank korespondens, dan menawarkan dana-dana kepada nasabah setempat dan turut menyalurkan dana dan memberikan pinjaman secara langsung. Kemudian yang kedua adalah pasar uang yang sifatnya bagi siapa saja atau pasar uang terbuka, di mana suatu pasar yang fasilitasnya sangat kompleks, di mana dana-dana yang menganggur dari berbagai provinsi dipertukarkan atau dialihkan melalui berbagai perantara perdagangan efek. Kemudian poin B, pasar modal. Pasar modal adalah sarana dipertemukan antara dua pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, di mana dana-dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. Pasar modal dapat dibedakan atas dua segmen, yaitu non-securities segment dan securities segment. Non-securities segment ini menyediakan dana dari lembaga keuangan langsung kepada perusahaan. Di sini perusahaan berunding langsung kepada lembaga penyedia dana, misalnya lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiunan, dan sebagainya. Kemudian nomor 2, securities segment. Berbeda halnya dengan non-securities segment, maka securities segment dirancang dengan maksud dapat menyediakan sumber pembelanjaan perusahaan jangka panjang dan memungkinkan perusahaan melakukan investasi pada barang modal, memperbanyak alat-alat produksi, dan menciptakan kesempatan kerja. Di pasar modal ada 3 istilah, yaitu pasar perdana, di mana pasar perdana adalah penjualan perdana efek
atau sertifikat yang penjualannya dilakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa pasar sekunder. Kemudian pasar sekunder. Yang dimaksud pasar sekunder adalah penjualan efek atau sertifikat setelah pasar dan perdana berakhir. Kemudian yang ketiga, dalam bursa paralel dalam ketentuan Paket Desember 1987 atau PAKDES dapat disimpulkan bahwa bursa paralel adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar Bursa Efek Jakarta. Poin C, dana pihak ketiga dan masyarakat yang digunakan oleh bank sebagai modal dana melakukan pendanaan atau pembiayaan. Penghimpunan dana pihak ketiga pada lembaga keuangan meliputi giro, di mana giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan. Kemudian yang kedua adalah tabungan. Jenis simpanan yang kedua adalah tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati atau dapat dilakukan sewaktu-waktu, tapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan alat-alat lainnya. Kemudian deposito. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito didefinisikan sebagai simpanan dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan bank dan atau pada saat jatuh tempo.